Halaman 4 baris kedua dilihat, didengerin penjelasannya, nggak usah ditulis dulu, nanti langsung dikasih PR. Waniyatu bermula, adapun makna niat itu qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, muqtarinan bifi'lihi, pada hal disertakannya dengan perbuatan atau dengan memperbuat. Wa mahaluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, yaitu di dalam hati. Wa talaffuzu, dan bermula melafatkan biha dengan niat tersebut, sunnatun, hukumnya sunnah. Wa waktuha, dan bermula waktu niat ketika wudhu ya. Niat itu dibaca inda ghusli awali juz'in, waktu ketika membasuh awal suku ya, maksudnya awal bagian minal wajhi, dari wajah. Nah, jadi untuk niat ketika kita wudhu itu ada dua. Pertama sunnah melafatkan, yaitu ketika kalian basuh telapak tangan, sunnahnya kita baca bismillah terus niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, terus langsung disambung baca doa membasuh tangan, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Itu ya. Nah, terus niat yang melafatkan di dalam hati itu sendiri itu wajibnya, oh tadi sunnah ya, sunnah melafatkan di awal. Nah, untuk yang wajibnya itu ketika basuhan pertama pas muka. Jadi niat itu ya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, harus berbarengan dengan pekerjaan. Awal dijuz'in pada awal pertama atau awal bagian. Jadi kalau sholat misalnya, sholat yang pertama dilakukan apa? Sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kan takbiratul ihram. Nah, jadi melafatkan niat misalnya sholat asar, usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada imaman ta'ala, itu sunnah. Tapi ketika kalian Allah di dalam hati, usolli fardhal asri, atau kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat asar 4 rakaat menjadi makmum karena utara, Allahu Akbar, itu wajib. Jadi melafatkannya sunnah, usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, gitu ya, dan seterusnya. Tapi ketika kita Allahu Akbar, Allah, usolli fardhal di dalam hati, usolli fardhal asri atau usolli fardhal maghribi atau usolli fardhal isya'i, niat di dalam hatinya itu wajib. Makanya kenapa kalau sholat tuh nggak boleh bercanda ya. Kalau masih kelas 1, kelas 2 nggak apa-apa, cengangas, cengenge, semangat, menjam, damar. Kalau udah kelas 3, kelas 4 udah nggak boleh, kan udah tahu hukumnya. Batal nggak? Batal. Sholat udah kelas 5, kelas 6 masih cengangas, gimana mau sah sholatnya? Orang awalnya aja udah harus pakai niat Allah, langsung niat Allahu Akbar. Nah, itu baca kayak gitu di dalam hati itu susah. Makanya nggak boleh kalau mau sholat canda dulu, lari. Bedain, kalian udah pada gede, udah kelas 5, kelas 6 SMP ya, jangan kayak anak bocah lagi, malu. Kalau udah gede, udah kelas 5, kelas 6 di SMP, itu kalian pahala ditanggung sendiri, dosa juga ditanggung sendiri. Kalau masih kecil masih ditanggung orang tua. Dan gak salah kalau masih kecil mah bercanda, sholat
ketawa gitu nggak apa-apa orang anak kecil. Tapi kalau udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah nggak bisa lagi begitu. Ya. Jadi kalian tuh masa perpindahan dari masa kecil menuju masa remaja. Udah nggak boleh lagi bercanda kayak dulu lagi. Udah harus banyak malunya. Ya. Jangan badan udah mulai gede tapi kelakuan masih kayak anak PAUD. Nah, kecil lagi anak PAUD. Iya. Nah, begitu pula. Jadi kalau pas lagi wudhu, loh kok kenapa nggak niatnya cuma di telapak tangan aja? Karena telapak tangan sunnah. Kan mulai wajib itu pas muka kan? Telapak tangan, kumur-kumur, hidung, itu sunnah apa wajib? Sunnah. Yang wajib itu mulai muka, tangan sampai sikut, sebagian kepala sama kaki. Nah itu wajib. Tapi kalau telapak tangan, kumur-kumur, mengisap air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kuping, ya tengkuk, itu sunnah. Nah makanya niat itu harus dilakukan berbarengan dengan pekerjaan wajibnya. Kalau sholat tadi takbiratul ihram yang wajib, Allah, saya niat sholat asar 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Akbar. Maka nanti kalian kalau wudhu pun begitu. Basuhan pertamanya niat, basuhan keduanya mulai doa. Ya, jadi niat dulu. Ya. Ambil air, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi nggak boleh ngambil nawaitul doa gitu, nggak boleh. Ambil satu terus basuhan. Ya. Maksud kalau anak kecil begitu nggak apa-apa, anak kecil. Makanya maksud bilang ini beda nih. Lalu udah gede, yang kecil kan dulu kan pas aku belum pas ngajarin kan, biarin aja yang penting sholat. Kalau udah gede masalahnya, ya harus beda, harus lebih pinter dari anak PAUD. Ya. Jadi kalau pas wudhu, ambil air, basuhan pertama, niat dulu. Nawaitul wudhu, ini basuhan pertama, lihat cara basuhnya. Ya ini kalau yang punya jidat lebar harus kena. Ya, jangan segini doang. Kalau segini doang berarti nggak kena nih. Ya, ambil. Nawaitul wudu'a li rafil. Nah ini jadi kelingking, tempelin di bagian sela-sela hidung supaya komedonya hilang. Komedo. Tahu nggak komedo? Nah, kayak cicak seperti itu. Itu komodo. Oh, komodo. Ganti. Yang kayak kadal, komodo. Nah, hati-hati ini udah kalian udah gede harus pintar. Ya ambil air, nih basuh. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil, ya dari kelingking. Wudu'a li selir. Rafil hadasil asghar, balik lagi. Fardhu lillahi ta'ala. Basuhan pertama, ambil lagi. Nah ini baru doa nih. Ambil air doa. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika. Basuhan kedua kan? Ambil lagi air. Wala tusawid wajhi bizulmatika yauma tusawidu wujuha a'daika. Dapat 3 tuh. Jadi nggak gini, baik dulu, al-rafil al-rasul, gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Nah mulai sekarang diubah, ya. Dan itu kan harus kalian pakai sampai kan udah gede, sampai punya anak, ntar kalian ngajarin ke anak, punya cucu, ngajarin ke cucu. Kalau jadi ustadz kayak ustadz ngajarin ke santrinya, ke muridnya, iya. Ya. Nah, selanjutnya pengecualian daripada niat yang harus berbarengan dengan pekerjaan ini ada 2. Satu ketika haji atau umroh. Yang kedua ketika puasa. Jadi niat itu harus berbarengan dengan pekerjaan untuk semua ibadah kecuali 2. Haji atau umroh, yang kedua puasa. Perhatikan nih, ya, soalnya ini udah pelajaran udah mulai agak susah. Ya iyalah kalian udah asalis, bukan al-aula lagi, pelajarannya udah agak lebih pintar. Ya, kalau masih mau yang gampang-gampang al-aula lagi aja balik. Ya ikro 1 lagi, nama Rinjan, nggak apa-apa ya, Ustaz juga maklum. Ya iya. Ya, Ustaz ulang. Jadi semua pekerjaan
niatnya itu harus berbarengan dengan pekerjaan ibadah tersebut. Misal kalian sedekah, duit udah dipegang, niatin sedekah, masukin kotak amal sedekah. Ya, gimana niatnya? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menyehatkan badan saya. Atau kalau misalnya lagi ulangan, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini saya diberikan kemudahan dalam melaksanakan ujian atau ulangan. Itu. Jadi niatin tuh kalian kalau sedekah 2.000, 3.000 atau 5.000 niatin. Jangan cuma masukin doang. Nah, niat itu dilakukan ketika masukin uang. Kalian berangkat ngaji, ya, salim sama orang tua, niat. Mulai keluar rumah, ya Allah saya niat menuntut ilmu, belajar di pengajian. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Berangkat. Nanti pulang dari sini gitu, ya Allah saya niat pulang ke rumah istirahat. Itu dapat pahala. Dulu pernah kita bahas ya masalah niat ya, masih ingat ya? Nah, termasuk tadi sholat di awal bagian pertama. Nah, pengecualiannya dua, haji sama umroh. Haji itu sebab rangkaian. Ada tawaf, muterin Ka'bah, ada sa'i, ya, berlari-lari kecil antara bukit Safa Marwah. Makanya nggak bisa dilakukan di awal. Dia harus dilakukan sebelum melaksanakan haji atau umroh. Kapan tuh melakukan itu? Yaitu ketika memakai pakaian ihram. Nanti kalau kalian haji atau umroh, ya, kalian akan pakai pakaian ihram. Kayak gimana pakaian ihram? Tuh, fotonya ada. Kalau satu pakai pakaian ihram. Nah, kalau kalian pakai pakaian ihram, di situ niat haji. Saya niat haji karena Allah Ta'ala. Saya niat umroh karena Allah Ta'ala. Jadi niat itu ketika memakai pakaian ihram. Nah, kalau untuk puasa sama. Puasa pun begitu, nggak boleh niatnya pas azan subuh. Kan katanya tadi kalau misalnya niat harus berbarengan pekerjaan, ya kan? Sementara kalian kalau niat puasa kapan? Sebelum aja. Ayo, pas terawih. Ya enggak? Ya kan pas terawih kan? Udah terawih dipandu ya kan sama imamnya, sama bilalnya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan gitu kan? Padahal kan belum puasa kan? Puasanya kan besok pas habis sahur. Nah, itu sah. Justru itu malah sah. Justru malah nggak boleh kalau kita niat puasa dibarengin dengan puasanya. Beda sama wudhu tadi, kita niat wudhu dibarengin sama wudhunya. Kita niat sholat dibarengin sama sholatnya. Allah, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat isya akbar, dibarengin sama niat. Wudhu juga begitu tadi, basuh muka, nawaitul wudu'an, dibarengin sama niat. Tapi kalau puasa nggak boleh. Kalau pas ajan kalian baru niat, misalnya adit ajan subuh, baru akbar terus kalian niat, nawaitu shauma ghadin, malah nggak sah. Jadi justru untuk puasa sama haji atau umroh, niat itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan, sebelum melakukan ibadah, gitu ya. Ntar ada pertanyaan. Lanjut bawah. Dan juga ya untuk berwudu nggak boleh mendahului antara yang satu dengan yang lain. Nah itu yang dimaksud dengan tertib. Terus baris ke 5 ya, wal ma'u qalilun, adapun bermula air itu ada yang sedikit, wa kasirun, dan ada yang banyak. Ini dulu udah pernah sempat Pak Ustadz singgung ya. Yang sedikit itu al-qalilu maduna qulataini, yang kurang dari 2 kulah. Ya. Sedangkan al-kasiru adapun air yang banyak itu kulatani 2 kulah. Jadi dulu udah pernah Ustadz terangin. Ada air sedikit, ada istilah air banyak. Air yang sedikit kurang dari 2 kulah. Air yang banyak lebih dari 2 kulah. Masih ingat gak ukuran 2 kulah berapa? Masih ingat gak?
60 kali 60 kali 60 kali 60. Jadi kesininya 60, kesananya 60, ke bawahnya juga 60, lebarnya juga 60. Jadi 60 kubik ya disebutnya. 3 ya. Kalau 3 kan kubik. 60 cm. Jadi kalau kayak bikin kotakan, bikin kolom, kalau ukurannya semuanya 60, itu maka kalau air dituang ke situ penuh, maka air tersebut disebut air 2 bulan. Nah kalau air yang banyak, itu tadi disebutnya air banyak. Jadi air banyak bukan air sekolah renang, bukan. Air yang sudah lebih dari 2 bulan. Kalau air tersebut misalnya kejatuhan darah, misalnya kalian berdarah, terus netes ya, ke dalam air 2 bulan tersebut, maka itu tidak membuat air tersebut menjadi najis. Kenapa? Karena ketetesan darah yang sedikit doang. Ya, tapi kalau airnya cuma segelas, berarti air sedikit. Kalau kalian kejatuhan darah di situ masuk ke air tersebut yang air cuma segelas, maka walaupun tidak berubah, warnanya tidak berubah, cuma setetes, maka air tersebut hukumnya tetap najis, nggak boleh diminum, nggak boleh dipakai. Tapi kalau yang bak, ya, kalau yang ukuran bak, itu kalau kejatuhan najis dia belum berubah, maka dihukumi tetap suci. Bak yang tadi ukuran 60 kali 60 ya, ukuran 2 bulan. Nah pertanyaan baru sekarang, kalian misalnya punya ember di rumah, tahu ya ember ya? Nah, terus kejatuhan najis, kejatuhan darah setetes, maka air tersebut najis nggak? Najis. Mau ember yang segini juga najis. Kan yang segini juga belum ada 60 itu. Kan putarannya paling cuma berapa itu diameternya? Ya kan? Diameternya paling cuma 40 cm. Najis nggak? Najis. Nah kalau air kolam renang baru. Kalau air kolam renang, nah itu kejatuhan darah setetes nggak najis karena tidak berubah. Nah air yang tadi itu 60 cm itu kalau dia kejatuhan najis, kalau tidak berubah tuh air yang lebih dari 2 bulan dia tidak najis. Tapi kalau kejatuhannya misalnya airnya 2 bulan, kejatuhannya 1 plastik darah. Nah pertanyaannya najis apa enggak tuh? Najis. Kenapa? Karena airnya berubah, warnanya, baunya, rasanya gitu. Tapi kalau air kolam renang kejatuhan seplastik darah, kolam renangnya segini deh, seruangan ini ya, kejatuhan seplastik darah, kira-kira kolam renangnya jadi najis atau enggak? Enggak. Kenapa? Lebih dari 2 bulan. Satu, lebih dari 2 bulan. Yang kedua, tidak berubah. Iya, nggak berubah warnanya, baunya, rasanya. Tapi kalau yang kolam renang seruangan ini kejatuhan darahnya 1 truk. Berarti najis apa enggak? Najis. Kenapa najis? Karena berubah. Walaupun 2 bulan, tapi karena dia berubah jadi najis. Ya dulu udah pernah pasang jelasin juga ya. Nah barangkali ada yang belum paham, kalau usah ulang lagi tuh. Lanjut. Baris ketiga dari bawah. Mujibatul gusli. Adapun bermula yang mewajibkan mandi itu sitatun ada 6. Jadi yang mewajibkan mandi itu 6. Yang pertama ilajul hasyafati, memasukkan hasyafah. Hasyafah itu alat kelamin, lubang kelamin laki-laki yang buat pipis. Fil farji, pada farji. Farji itu alat kelamin perempuan. Ya, hubungan suami istri. Nah, itu wajib mandi. Ya, yang kedua wa khurujul mani. Yang kedua keluar air mani atau keluar sperma. Nanti laki-laki mimpi basah. Ya. Yang kelas 6 siap-siap. Yang SMP udah mulai juga siap-siap. Ya, Mas Dani. Siapa lagi? Ayat.
Adit ya. Yang udah kelas 5, kelas 6 siap-siap. Nanti bakalan mimpi basah. Mimpi basah apa tuh? Bukan mimpi dijemput kecomberan. Bukan. Tapi keluarnya sperma dari alat kelamin kalian yang laki-laki. Bukan kencing, bukan ngompol. Ya. Jadi bagian hormon. Jadi kalau dalam bahasa kedokteran disebutnya hormon yang keluar. Dan gak usah takut, itu normal. Jadi kalau perempuan yang keluar head, kalau laki-laki yang keluar adalah air mani. Ya. Mani bukan moni, bukan duit, bukan. Air mani, ya. Sperma. Ya. Jadi kalau kalian keluar berarti kalian sudah balik. Harus mandi wajib, makanya harus hafal tuh. Nawaitul ghusla Mirofil adasil akbari fardolilata, harus hafal. Ya, yang SMP harus hafal. Tandanya masih ingat gak? Tanda-tanda balik buat laki-laki. Dulu udah pernah puasa terakhir kan? Kalau ada jakutnya, ada jakut. Terus suara lebih ngebas. Ya biasanya suaranya cepet. Atau suaranya jadi ngebas. Dit mau kemana dit? Dit mau kemana dit? Iya, suaranya udah mulai ngebas. Tadinya cempreng. Nah itu tanda-tanda mau balik. Kalau yang hormonnya kuat, tinggi, ya hormonnya tinggi itu kadang-kadang bisa keluar kumis. Iya, keluar kumis atau keluar brewok. Iya, makanya itu tergantung orangnya. Kalau hormonnya standar, biasanya kumisnya, brewoknya keluarnya nanti pas SMA, pas kuliah. Tapi kalau hormonnya udah tinggi duluan dari kecil, itu kumisnya udah keluar duluan. Gitu. Ya. Nah nanti kalau kalian yang laki-laki nih dengerin, yang laki-laki kalau udah keluar air mani, ya air maninya nggak banyak, cuma sedikit doang. Ya paling cuma secipratan gitu doang. Nah itu lengket. Nah, air maninya lengket berarti kalian sudah balik. Dan gak usah takut karena itu normal. Justru kalau nggak keluar air mani kagak normal. Jangan-jangan burping. Iya, kalau keluar air mani berarti normal. Jadi kagak melambai gitu. Ya, mata siap-siap. Nah kalau yang perempuan, wal haid yang ketiga, kalau perempuan ya perempuan yang sebagian ada banyak nih yang halangan. Nabila kawinnya belum ya? Kawinnya makinan belum ya? Kinan udah? Belum. Terus Konita udah, Sabna belum. Terus Ani udah. Ya. Perempuan juga sama, nggak usah takut kalau head berarti normal. Makanya harus hafal tuh. Nawaitu ghusla lirofil adasil akbari modal itu. Nah terus yang keempat, wanifasu dan nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah beranak di sini disebutnya ya. Wal wiladatu dan wilada yaitu beranak. Jadi ada darah yang keluar saat beranak namanya wilada, ada yang keluar setelah beranak namanya nifas. Kalau pas bareng emak lagi ngeden, terus keluar bayi, itu kan keluar darah tuh, ada ari-arinya kan. Paham nih, ari-arinya itu keluar tuh. Nah itu namanya wilada. Namanya darah wilada. Kan udah selesai tuh. Akhirnya mah dokternya dijahit, ya kan? Bayinya dibersihin, ya kan? Waktu kalian kecil kan gitu, bayi dibersihin, terus dimandiin, ya kan? Terus ditaruh di samping ibu deh, disusuin. Nah itu ibu ntar masih keluar darah tuh setelah melahirkan. Nah darah yang itu disebut darah nifas. Saya bedain, memang umumnya 40 hari. Ya, ini buat perempuan, walaupun kalian masih kecil, tapi harus tahu karena nanti kalian bakal jadi ibu. Oh ternyata kita melahirkan begitu. Iya. Emang masih pengen jadi anak kecil aja? Enggak kan? Iya. Suatu saat kan Nabila gede, SMA, ya kan?
Pak Widi sekarang SD, bentar lagi SMP. Kinan tahun depan udah naik SMP. Konita juga sama. 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian SMA. Berarti tahun 2025. Iya dong, 2025 SMA. Iya enggak? 2025 SMA. Terus 2029 kuliah. Enggak, 2030 kawin. Ngundang Pak Ustaz. Pak Ustaz, kenapa? Kinan mau nikah Pak Ustaz. Awal saya pernah sama Damar. Bisa. Gak usah tersanjung dong. Nah terus, ya kan, abis nikah kan kita punya anak. Iya, tadi juga kalian gitu yang laki-laki juga gitu. Hidup itu nggak berasa loh. Iya, hidup itu nggak berasa. Coba kalian, misalnya Mas Dani, Fadil, masih berasa gak kecilnya dulu? Waktu ditimang-timang, gak berasa kan? Foto udah gede kan? Iya, hidup tuh gak berasa. Foto udah gede aja. Foto gue di kelas 6 aja. Iya, yang SMP, waduh, udah SMP aja. Perasaan baru kemarin gue main bola di Formas. Iya kan dia, bener gak dia? Gak berasa kan, udah gede kan? Iya, perasaan baru kemarin ngaji sama Pak Ustadz deh. Belajar lagu ini tuh, tabu berbunyi gitu kan? Baru kemarin perasaan belajar lagu sholat, ya sholat subuh, itu kan lagu gue dulu kecil. Terus sekarang gue udah SMP aja, berasa gak? Gak berasa, tuh udah gede loh. Ya. Dan yang keenam, wal mautu dan mati. Orang dimandiin kalau mati. Bedanya kalau yang tadi, yang keluar mani, yang haid, yang nifas, yang wiladah, itu mandi sendiri. Tapi kalau orang mati nggak boleh mandi sendiri. Harus mandi nggak boleh. Oh, kita mau mandi sendiri aja. Nah, furudul ghusli nih yang tadi kalian artiin. Fardunya mandi itu isnani, ada 2. Yang pertama niat, yang kedua wa ta'mimul badanil ma'i, dan meratakan badan dengan air. Ini yang kalian tulis juga kemarin. Pak Ustadz sekarang pengen ngejelasinnya. Ya, suatu saat nanti ya, kalau yang perempuan udah head ya, laki-laki nih yang nanti akan balik, yang akan buat sperma. Jangan mandi junub, mandi wajib, mandi hadas besar langsung pakai sabun, nggak boleh. Ya, terus juga jangan lupa niat. Ya, yang perempuan misalnya kawin kita yang belum halangan, ingat air yang digunakan harus suci mensucikan. Artinya nggak boleh pakai air yang mustakmal, air yang bekas. Dulu Pak Ustadz contohin misalnya di bak ini, di ember ada air bekas cuci tangan, kan berarti mustakmal kan? Nah itu air nggak boleh dipakai buat mandi junub, nggak boleh. Gimana caranya supaya tetap mensucikan? Nah iya itu. Gimana cara mensucikannya? Airnya dibuka supaya kerannya keluar air, jatuh ke embernya mengalirkan air yang suci, mensucikan, maka itu boleh digunakan mandi. Pakai selang gimana? Boleh. Selangnya berlumut, selama tidak merubah air, airnya tetap suci mensucikan, karena itu barang, itu tumbuhan, bukan bekas kobokan. Kecuali airnya bekas kobokan, selang ditahan dulu pakai tangan, ini berarti selangnya begini kan sama nih. Iya, tapi kalau lumutnya yang ada di dalam selang berarti kan nggak apa-apa. Ya, selama tidak merubah air. Beda kalau yang di dalam selang darah, berarti otomatis airnya jadi najis. Bisa bedain ya. Nah, jadi air itu harus pastikan dulu kalian suci mensucikan. Ambil air, terus basuh. Yang bagus, yang utama dianjurkan membasuh bagian kanan.
Ya, membasuh bagian kanan. Jadi jangan langsung pala, basuh bagian kanan. Ya, kanan sini sambil niat. Ya, ingat basuhan pertama, niat itu hiya qasdu syai'in muqtarin bil fi'li, berbarengan dengan basuhan pertama. Set. Nawaitul ghusla lirafil. Jadi apa? Nawaitul ghusla lirafil. Ya, jangan sama kayak wudu, jangan begitu. Jangan nawaitul wudu, jangan. Ambil air, nawaitul ghusla, pelan-pelan, rafil adasil akbari fardhu ta'ala. Nah, baru kemudian kalian meratakan dengan air badan tersebut. Badan kita ratain pakai air sebelah kanan, lalu kemudian sebelah kiri. Nah, untuk kesehatan, kalau dokter sendiri menganjurkan, ini buat laki-laki maupun perempuan ya, supaya darah kita nggak beku, nggak kena darah beku yang nanti akan menyebabkan stroke. Kalau mandi itu usahain basahin dulu kaki. Jadi kalau mandi itu jangan jebur-jebur, itu bikin asam urat. Oh, nggak asam urat, sakit yang suka pegel-pegel kayak encok. Nah, itu namanya asam. Nah, atau stroke. Ya, stroke tuh ada yang bibirnya menyon, ya kan? Ada yang tangan kanannya nggak bisa bergerak, tangan kiri nggak bisa bergerak, macam-macam. Nah, itu kenapa? Karena pembuluh darahnya rusak, sarafnya rusak. Kenapa sarafnya rusak? Karena ketika panas langsung disiram pakai air yang dingin. Makanya orang kalau olahraga aja nggak boleh dia minum air dingin, boleh nggak? Nggak boleh. Kalian yang bisa olahraga, main bola, ya misalnya gitu, lari-larian, main poli, main kasti, ya kan, main catur. Main catur mah nggak capek kalau main catur. Lari-larian, main bentengan, kan capek tuh. Itu nggak boleh minum air dingin, air es gitu. Nanti darahnya cepat beku. Kalau darahnya beku berarti tersumbat. Yang harusnya darah itu mengalir ke sekujur tubuh kita, gara-gara ada es blok, maka darahnya jadi beku. Kalau beku tersumbat, kalau tersumbat. Kalau tersumbat pembuluh darahnya jadi rusak, sarafnya rusak. Nah, itu yang menyebabkan orang kemudian stroke. Makanya kalau kalian mandi, khususnya nanti pas mandi junub, mandi hadas besar, atau bisa dilatih dari sekarang mandi biasa pun gitu ya, mandi mau sekolah, basahin dulu kaki. Basahin kaki, lalu basahin bagian betis. Lalu kemudian basahi bagian paha. Ya. Nah, nanti udah bagian paha udah agak dingin, itu kan uap kita naik ke atas. Di badan kita tuh ada uap panas loh. Ada nggak uap panas di dalam badan kita? Ada. Nggak percaya? Coba aja di kaca kalian. Iya, ada embunnya kan? Iya, berarti di dalam badan kita ada uap panas. Itu coba. Pasti keluar embun itu. Iya nggak? Iya, tapi di kaca, jangan dibuka orang. Orangnya bukan berembun, pingsan. Ya, ya. Nah, kayak di puncak tuh kan, pas kemarin ke puncaknya langsung keluar asap itu. Iya, ya itu karena hawa dingin bercampur dengan uap panas badan kita. Itu. Nah, makanya kalaupun kalian mandi biasa, khususnya terlebih lagi mandi wajib, mandi junub ya, usahain jangan langsung jebar-jebur. Ya, jadi ada bagian-bagian yang kalian basuh dulu. Kalau misalnya kayak mandi junub, diutamakan bagian kanan. Bagian kanan, baru nawaitul ghusla lirafil adasil akbari fardhu ta'ala, baru basuhan kiri. Terus sampai rata. Dari ujung rambut sampai kaki. Nah, itu nggak boleh ada yang disebut di sini ya, bagian yang menghalangi air. Nah, di sini saya pausa tulisin dulu nih. Syurutu wudu'i adapun bermula segala syaratnya wudu itu asratun ada 10. Yang pertama al-islamu Islam wa tamyizut tamyiz. Ya. Tamyiz itu bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya, itu tamyiz. Waniko'u dan yang ketiga suci anil haidi dari haid. Jadi kalau haid nggak boleh wudu tetap tidak sah. Wanifasi dan nifas wa anma yang nauna. Ini sama nih sama mandi.
Dan juga yang keempat, bersih daripada barang yang mencegah husulal ma'i, sampainya air ilal basyaroti, ke kulit. Sama mandi ataupun wudhu nggak boleh ada yang membuat, menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Misalnya kalian bekas tip ek, ya kan, dicoret-coret atau tangan digambar-gambar, ya kan. Dulu kan kalian masih kelas 2 kelas 3 juga gambar-gambar tangan, makanya suka bisa komelin. Ntar kebiasaan. Nah, ntar masalahnya apa? Nanti kalau kalian wudhu, itu airnya tidak bisa menyerap ke kulit. Kenapa nggak menyerap ke kulit? Karena terhalang sama gambar. Itu kalau wudhu. Kalau mandi junub, kalian mandi nggak sah karena airnya terhalang oleh gambar yang ada di kulit, bekas tipek, bekas tinta, ya. Nah itu nggak boleh. Makanya harus bersihin dulu, baru kalian wudhu. Kalau mandi junub, bersihin dulu, baru kemudian mandi junub. Terus kemudian mu'alayakuna alal udwi. Dan yang kelima, bahwa jangan ada atas anggota tersebut, ya, barang yugoyirul ma'i, yang bisa merubah air. Tuh. Termasuk di dalamnya sesuatu yang dia nggak menghalangi wudhu, tapi dia bisa merubah air. Misal make up. Kalian pakai bedak, ya kan? Bedak itu kan kalau kalian basuh, berubah nggak airnya? Berubah karena adanya bedak. Laki-laki misalnya pakai minyak rambut, ya kan? Pakai orang aring misalnya, pakai bris atau pakai aks, gitu kan? Nah itu kan minyak tuh. Terus kalian wudhu, airnya dibasuh kepala, otomatis kan bercampur, ya enggak? Maka air tersebut bercampur dengan minyak atau misalnya tadi bedak atau lipstik, maka otomatis tidak sah wudhunya karena airnya menjadi mustamal, ya enggak? Makanya harus dibersihin dulu. Tapi kalau sudah wudhu pakai lipstik silahkan, udah wudhu pakai bedak silahkan, udah wudhu pakai minyak rambut silakan, karena sudah selesai wudhu. Dan kalau sebelum wudhu dibersihin dulu. Yang keenam, wal ilmu, mengetahui bifardiyatihi, dengan segala fardunya wudhu. Harus tahu. Ya kalau nggak tahu nggak sah. Wa alayatakidah, dan yang ketujuh, bahwa jangan mengiktikotkan. Mengiktikotkan itu meyakini fardon akan suatu pekerjaan fardu, min furudihi, dari fardu-fardunya wudhu, itu sunatan, sunnah, dianggap sunnah. Kalau misalnya wajibnya wudhu kalian anggap sunnah, maka wudhunya nggak sah. Anggota badan yang wajib dibasuh waktu wudhu cuma 4, ya. Muka, tangan, pala, kaki. Ingat-ingat, muka, tangan, pala, kaki. Rukun wudhunya sendiri ada 6. Tinggal ditambah 1 niat, yang terakhir Jadi kalau kita runtutin gini, untuk anggota tubuh, muka, badan, muka, tangan, pala, kaki. Ya, muka, tangan, pala, kaki. Nanti kita tambahin depannya. Depannya niat. Yang terakhirnya di sini, yang ke-6 tertib. Jadi rukun wudhu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai sikut, 4 membasuh sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, ke-6 tertib. Kalau di antara 6 itu ada yang kita anggap sebagai sunnah, muka wajib kita anggap sunnah, maka wudhunya enggak sah. Kepala wajib kalian anggap sunnah, maka wudhunya tidak sah. Tangan sampai sikut wajib, yang telapak tangan sunnah, tapi kalau tangan sampai sikut wajib kita anggap sunnah, tangan sampai sikut, maka tidak sah wudhunya. Wal ma'u, dan adapun yang ke-8, air yang digunakan atau yang suci. Waduhulul waktu, dan yang ke-9 masuknya waktu. Wal muawalatu, dan ke-10 berturut-turut lidaimil
mengadasi bagi orang yang senantiasa berhadas. Maksudnya orang yang punya halangan. Ada orang yang dia itu daimul hadas. Jadi ini biasanya kakek-kakek atau nenek-nenek beser. Iya, ntar kalian bakal ngalamin kalau orang tua kita udah tua, udah sepuh, umurnya panjang, misalnya umurnya sampai 70, sampai 80, itu beser. Makanya suka dipakai pampers. Oh Iya, kalau orang udah nenek-nenek, udah kakek-kakek itu udah pakai pampers lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang kencing keluar sendiri. Iya, kadang-kadang keluar sendiri. Itu namanya daimul hadas. Nah orang yang kayak gitu kan susah. Wudunya gimana? Ya enggak, setiap wudu dia mau sholat ntar keluar. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah kalau orang yang kayak gitu, maka orang tersebut boleh wudu, tapi dengan cara wudunya itu pas udah masuk waktu sholat. Misalnya azan asar tadi jam 3:30, dia mau sholat asar, maka dia baru wudhu jam 3:30. Nggak boleh dia wudhu jam 3 untuk sholat asar, nggak boleh dia wudhu jam 2 untuk sholat asar, nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan normal, dia orang yang daimul hadas, dia selalu berhadas, ya. Buang air kecil atau buang air besar. Makanya orang kayak begitu dia harus berwudu kalau sudah masuk waktu. Seandainya azan asar, Allahu Akbar, dia wudu. Terus pas sholat, Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum. Ternyata pampersnya basah. Karena ternyata pas lagi sholat dia kan kencing. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan uzur, yaitu daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Tapi kalau orang normal nggak sah, nggak boleh. Kalau kalian lagi sholat kentut, ya batal sholatnya. Iya, karena kalian normal. Tapi kalau kakek nenek gitu ya, yang umurnya 70-80, itu dikit-dikit kentut. Jalan dikit, jalan dikit, gitu. Nah, itu namanya daimul hadas. Nah yang kayak begitu batal wudunya kalau normal. Tapi kalau dia daimul hadas, orang yang uzur, ya dalam artian dia terhalang dengan penyakit, maka orang tersebut tidak batal sholatnya. Tapi wudunya harus dilakukan kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sholat nggak sah. Ini bedanya sama orang normal. Kalau kalian, kita nih yang normal, kita mau sholat asar jam 3:30, wudunya jam 2. Selama belum batal, sholatnya tetap sah. Ini yang tadi kalian sholat asar, wudunya masih ada, pulang ke rumah nanti sholat maghrib. Selama wudunya belum batal, boleh sholat maghrib, nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau orang yang daimul hadas, orang tersebut wajib wudunya itu pas sudah masuk waktu sholat.